Akhirnya dibiarkan saja. Nah begitu sampai di atas, nyainya ini bilang, langsung suruh duduk mereka semua ini. Gimana naik ke sini? Capek enggak? Dan Dina menjawab lumayan capek dan merinding. Ketika di atas, si Kiki ini melihat batu yang sangat besar. Dan di sampingnya itu kayak ada danau kecil. Nah dari bawah mereka ini nggak bawa sesajen. Sempat kepikiran di benak si Kiki. Ternyata sudah ada yang menyiapkan sesajen itu di atas. Di situ sudah ada 7 macam air, 7 macam buah-buahan, dan tengah-tengahnya itu ada 7 dupa yang menyala. Dan di sampingnya itu ada tabung dari kaca kecil yang katanya itu adalah minyak poni basalwa yang mempunyai 3 warna. Nah di situ Nyai ini bilang lagi, kita masih belum melakukan ritual. Nanti dulu ritualnya. Sekarang dengarkan dulu penjelasan saya. Jadi semua yang di sini 5 orang ini nanti kamu pakai jari yang saya siapkan ini. Ini tangan Nyai sambil memegang jari itu. Ganti semua pakaianmu dengan jari ini, gantinya di belakang batu besar itu. Dan nanti kalian semuanya mandi di sana dan ambil air wudhu. Nah, pas masuk ke sungai kecil itu, mereka berlima ini kedua tangannya pegang pundak secara bersilang. Kemudian baca sholawat yang dipimpin oleh Nyai sebanyak 3 kali. Dan setelah membaca sholawat itu, sama Nyai mereka berlima ini suruh memasukkan semua tubuhmu. Kemudian setelah beberapa detik mereka suruh diangkat semuanya dari air itu. Nah selesai itu Nyai bilang sekarang waktunya ambil air wudhu. Nah selesai ambil air wudhu, yang awalnya mereka ini duduk melingkar, sekarang duduknya mereka tuh berbaris satu persatu ke belakang dan menghadap batu itu. Setelah menghadap ke batu itu, katanya ikutin apa aja yang saya ucapkan dan pejamkan matamu. Setelah mereka pejamkan mata dan mengikuti ucapan Nyai, di tengah-tengah itu Nyai itu berhenti dan mengucapkan dengan bahasa Jawa halus, dan mereka tidak mulai mengikutinya lagi. Setelah Nyai membacakan bahasa Jawa halus itu, terasa angin tuh kayak kenceng sekali dan dingin. Dan Mbak Kiki ini kayak mendengar suara desisan ular. Karena rasa penasaran yang mencurigai, akhirnya Mbak Kiki ini buka mata. Ketika Mbak Kiki ini membuka mata, ternyata benar. Dari batu yang besar tadi muncullah ular yang sangat besar. Tapi kepalanya itu manusia. Karena Mbak Kiki ini takut dan kaget, akhirnya Mbak Kiki ini memejamkan matanya kembali. Setelah Mbak Kiki memejamkan mata, Mbak Kiki ini mendengar suara yang berisik. Suara yang berisik ini kayak di pasar gitu, jadi kayak transaksi. Akhirnya setelah 1 jam selesai ritual, Nyai langsung bilang, udah, semuanya udah selesai. Nah ketika sudah selesai, Lina ini ditanyain sama Nyai, apa yang kamu rasakan Lin? Tadi Nyai, saat saya duduk bersila, saya ngerasa di samping-samping saya banyak desisan ular. Dan banyak orang yang ngelakuin transaksinya. Kayak di pasar gitu Nyai. Tapi karena saya takut, jadi saya merem aja. Oh ya udah, berarti di sini hajat kamu diterima. Dan si Eka ini ditanyain juga sama Nyai, kalau kamu Eka, apa yang kamu rasakan? Iya Nyai, saya juga ngedengar kayak di pasar gitu. Terus Kiki, maaf Nyai, kalau saya sempat buka mata. Terus apa yang kamu lihat? Kata Nyai.
saya sempat melihat ular berkepala manusia, Nyai. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Nyai. Ya udah nggak apa-apa. Nanti lain kali kamu jangan seperti itu lagi ya. Kalau kamu ingin selamat. Nah, selesai dari situ si Nyai ambil minyak poni basalwa. Terus dikasihkan ke Lina ini. Nanti kamu buat lubang 60 cm. Kalau sudah minyak ini kamu masukkan ke dalam itu dan tutup lagi. Tapi karena si Lina ini nggak paham tentang apa yang harus dilakukan, Lina ini mintalah tolong sama muridnya Mbah Kuncen itu. Nah, karena hari sudah mendekati waktu subuh, jadi mereka ini langsung turun dan langsung ke toko Mbak Lina. Begitu nyampe di toko Lina, murid-muridnya ini carilah sebuah tempat yang pas untuk menanam minyak ini. Begitu dia selesai ditanam, Nyai ini pesen, setelah ini semua udah selesai. Terserah, kamu mau beberapa bulan lagi menghubungi saya karena ini baru awal dan masih ada ritual yang kedua. Setelah lamanya 2-3 bulan, Mbak Kiki ini nggak pernah dapat kabar dari si Lina. Nah, setelah pas 4 bulannya, Lina ini datanglah ke rumah makan si Mbak Kiki. Setelah itu ya biasalah pesan makan dan sambil cerita. Cerita kalau alhamdulillah tokonya sudah rame lagi dan omsetnya juga naik. Karena omset saya naik terus, saya alhamdulillah bisa beli mobil, nambah karyawan dan buka usaha baru lagi. Oh iya, buka usaha apa? Buka toko baju nih. Oh ya udah, semoga lancar aja ya, saut si Kiki. Nah, karena si Lina ini juga ingin dekat dengan seorang laki-laki yang kaya raya, akhirnya mereka berdua ini berangkatlah ke rumahnya. Katanya ada ritualnya juga kan untuk menyambung minyak yang dulu pernah dikasihnya. Sambil nanyain itu juga, datanglah mereka berdua ini ke rumahnya. Nah, pada saat si Nyai minta mahar untuk yang masalah jodoh ini, dan melanjutkan perpanjangan kontrak minyak yang pernah dibeli sama si Lina, akhirnya si Lina ini menolak karena mendengar mahar yang harganya sampai 30 juta. Karena menolak, singkat cerita mereka berdua ini pulang dengan rasa yang kesal. Dan setelah pulang ya biasa mereka melanjutkan aktivitas masing-masing. Tapi di sini si Kiki merasa nggak enak sama Nyai. Nah, selisih setahun Lina nggak pernah datang ke tempat Kiki dan nggak mau ketemu sama Nyai untuk yang kedua kalinya. Beberapa bulan kemudian si Lina ini datang ke tempat Kiki lagi. Dan Kiki ini menilai kelihatannya wajahnya Lina ini panik. Nah, di situ kan Mbak Kiki ini tanya, "Mbak, kenapa kamu?" Dijawablah sama Lina, "Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya didatangin ular. Ularnya besar sekali. Kenapa ya? Ya udah, cari tahu. Takut ada apa-apa." Karena si Lina ini mulai nggak mau ketemu Nyai lagi dan mikirnya dia akan baik-baik saja. Akhirnya Lina pulanglah dari tokonya Mbak Kiki. Nah, setelah 1 bulan lamanya nggak pernah ke tempatnya si Kiki, kemudian Mbak Kiki ini dapat kabar dari Eka. Eka ini cerita bahwa si Kiki habis pingsan di tokonya dan dibawa ke rumah sakit. Nggak tahu sakit apa, dan di situ Lina ini juga berpindah-pindah ke rumah sakit. Tapi tetap hasilnya sama. Sampai pergilah ke beberapa dukun dan hasilnya tidak ada. Sampai meskipun sempat diruqyah pun nggak ada apa-apanya. Paling mending 1-2 hari, setelah itu lemes lagi badannya. Dan selama bermacam-macam pengobatan semuanya itu, aset-aset yang banyak dia miliki itu terjual. Karena pengobatan kemana-mana yang gak kunjung sembuh. Selang beberapa bulan, Kiki itu bercerita, si Lina ini menghubungi Kiki lewat WhatsApp. "Gimana kabar kamu, Mbak? Maaf ya, saya gak pernah ke situ lagi karena kondisi saya kurang sehat. Nanti kalau udah sehat pasti saya main ke sana.
Nah di situ Kiki menjawab, oh iya Mbak, semoga cepat sembuh ya. Tapi Kiki itu nggak pernah menanyakan si Lina bahwasanya kapan mau ke Nyai. Kemungkinan besar ini adalah sangkut pautnya dengan minyak kamu dulu. Kenapa kamu nggak tanyain itu dulu? Coba kamu tanya. Tapi di sini saat dicat seperti itu, Lina ini sudah nggak ngejawab lagi. Dan akhirnya karena merasa si Lina ini yang keras kepala, akhirnya Kiki ya coba diam aja. Sampai nggak pernah mendengar kabar selanjutnya. Dan apa yang terjadi sama Mbak Lina ini, Mbak Kiki juga sudah tidak tahu. Karena tidak pernah mengabarinya lagi sampai saat ini. Terima kasih buat pendengar sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.